Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Hamidah? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Kalau masalah kesehatan, alhamdulillah sehat Bu. Senang sekali pada sesi coaching ini saya diberi kesempatan untuk bersama dengan Ibu Hamidah. Setidaknya kesempatan ini bisa memberikan ilmu, wawasan, atau solusi bagi kita semuanya, Ibu Hamidah. Terima kasih Bu Hamidah telah memilih saya sebagai coach pada sore hari ini. Jadi sebenarnya Iya, sama-sama Bu. Iya. Apa ya yang Ibu rasakan saat ini terkait yang jadi beban pikiran Ibu? Mungkin sedikit saya bisa mendengar apa yang dirasakan. Silakan Ibu Hamidah, boleh disampaikan. Iya, baik Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Ibu telah mau mendengarkan atas permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Di sini saya ingin berbagi dengan Ibu ya Bu. Baiklah Bu, di sini saya merasa beberapa minggu ini sangat kewalahan dengan tugas. Maksudnya di sini ya Bu, yaitu tugas yang akan saya kerjakan Bu, di mana seperti halnya di sekolah, saya kan sebagai guru, ya mungkin kita juga sama Bu, tapi di sini saya sekaligus sebagai wali kelas 5. Namun selain itu, sebagai wali kelas 5, sekarang itu kita banyak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seperti halnya yang sedang berjalan sekarang adalah kegiatan ANBK. Setelah itu ada lagi namanya persiapan untuk mengajar dalam kegiatan e-kinerja. Dilanjutkan lagi dengan tugas saya sebagai bendahara BOS, juga itu sangat berpengaruh rasanya Bu. Kemudian kegiatan PPG yang sedang saya jalankan, di mana di sini kita sedang sibuk-sibuknya Bu dalam pembuatan modul ajar, dalam pembuatan video, persiapan untuk mengikuti ujian nanti. Jadi kemudian ada lagi Bu, persiapan untuk UTS. Nah, karena kita di sini melaksanakan kegiatan UTS yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin ini. Nah, kita disibukkan membuat soal gitu Bu. Nah, jadi setelah itu ada lagi kegiatan-kegiatan kita di CGP yang harus kita kerjakan. Seperti halnya saat sekarang ini kan Bu. Kemudian yang paling menyedihkan lagi di sini, bahwa pada saat ini anak saya yang nomor 2 itu Bu dalam keadaan sakit, dan sakitnya ini istilahnya agak langka lah maksudnya. Jadi di sini sementara dengan tugas yang begitu banyak yang akan saya kerjakan, saya ini merasa tidak ada waktu untuk keluarga. Yang saya alami. Jadi dari permasalahannya Ibu rasakan ini tentu ujung-ujungnya waktu dengan keluarga. Sekarang tujuan Ibu dalam kepadatan kegiatan yang Ibu rasakan, yang Ibu jalani, apa tujuan yang akan Ibu capai terkait dengan waktu dengan keluarga, atau apa yang akan Ibu inginkan terhadap semua kegiatan yang sudah ada di hadapan kita ini, Bu? Bagaimana, Ibu? Iya, begini Bu, saya ingin punya waktu luang dengan keluarga, meskipun dalam keadaan tugas-tugas yang padat saat sekarang ini. Jadi saya maunya tugas kita selesai, dengan keluarga juga kita bersama. Itu harapan saya Bu. Kalau keselesaian itu tentu ada semacam ukuran yang akan kita capai. Yang
terselesai dalam ukuran yang bagaimana maksudnya, Bu? Apakah rentangnya atau mungkin ukurannya bisa Ibu yang tahu bagaimana ukuran yang menurut Ibu terselesai tersebut? Iya Bu, terima kasih Bu. Menurut saya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada ini, saya harus menyelesaikannya dengan tepat waktu Bu, tanpa mengulur-ngulur waktu. Jadi ketika ada tugas, jadi kita langsung kerjakan. Jadi itulah yang saya lakukan Bu. Iya, benar sekali. Ya, berarti adanya usaha untuk menyelesaikannya lebih awal tepat waktu ya, Bu ya. Kemudian itu, Bu. Ibu, sekarang ini tentu Ibu merasakan dari sekian banyak kegiatan Ibu lakukan, tentu dalam diri Ibu ada semacam kekuatan yang bisa mendukung apa dan bagaimana tercapainya kegiatan sebanyak itu. Apa yang menurut Ibu yang mampu mendukung dari kegiatan yang banyak itu sehingga tercapai seperti yang Ibu inginkan? Iya. Baiklah Bu. Ini saya mulai dari keluarga ya Bu. Di mana di dalam keluarga saya memberikan baik itu anak, baik itu suami, saya meyakinkan mereka di rumah dengan tugas yang sedang saya kerjakan dan yang sedang saya hadapi dengan memberi pengertian, Bu. Sedangkan di sekolah saya memberi keyakinan atau meyakinkan itu kepala sekolah saya maupun rekan kerja untuk dapat memberikan waktu luang seperti halnya ada jam PJOK, ada jam PAI. Jadi di situ kita bisa bekerja, menyelesaikan atau membuat tugas-tugas keseharian kita. Kemudian alhamdulillah Bu, baik itu rekan kerja maupun kepala sekolah, mereka mendukung Bu. Jadi mereka merupakan sahabat yang baik bagi saya. Berarti dari pembicaraan Ibu tadi, kekuatan itu bukan hanya dari dalam diri ya Bu ya, ada semacam pemanfaatan waktu dari bidang studi ya Bu ya, semacam apa tadi dari teman-teman, itu sangat luar biasa itu Bu, satu solusi menjadi modal bagi Ibu ya. Kemudian Bu, saya bertanya, apakah solusi yang tepat agar semua yang kekuatan Ibu ini bisa Ibu gunakan, bisa Ibu manfaatkan dengan situasi yang saat ini, Bu. Solusinya, Bu. Iya, Bu. Baiklah Bu, di situ saya akan mengatur waktu saya dengan perencanaan yang lebih baik. Kemudian ini dapat saya lakukan dengan membuat jadwal untuk diri saya sendiri sehingga saya tahu mana pekerjaan yang seharusnya saya dahulukan dan mana pekerjaan yang akan menyusul yang seharusnya saya kerjakan. Itu yang saya laksanakan, Bu. Jadi solusinya membuat daftar ya Bu ya, jadwal, begitu? Iya. Jadi jadwal ini tentu ada berupa rincian kah atau semacam kalender kah atau bagaimana tuh Bu yang bisa mengefektifkan solusi dari permasalahan Ibu ini Bu? Kira-kira bagaimana Bu? Saya berencana akan membuat sebuah buku khusus Bu, di mana di dalam buku khusus ini nanti akan berisi tentang jadwal kegiatan yang akan saya kerjakan. Itu dia nanti Bu. Ya, kemudian Ibu, saya juga menyampaikan apa sih sebenarnya yang menjadi skala pengukuran keberhasilan Ibu dalam solusi yang Bu lakukan ini. Apa sih
skala keberhasilannya, Ibu sudah membuat checklist kegiatan, skalanya rentang itu berhasil atau tidak berhasil itu bagaimana caranya, Bu? Agar Ibu tahu, oh ini belum, bagaimana caranya? Dengan membuat buku khusus yang berisi tentang kegiatan, tentang tugas-tugas yang akan kita kerjakan per harinya. Jadi sekali 2 hari atau setiap harinya kita lihat mana kita koreksi, maksudnya Bu. Kita dari hasil checklist yang telah kita buat itu kita koreksi, kita lihat lagi. Kemudian kita adakan refleksi. Nah, gitu Bu. Kita adakan refleksi. Kemudian dari refleksi tersebut kita tahu mana yang sudah kita kerjakan dan mana yang akan kita kerjakan lagi, begitu Bu. Jadi ada checklist mana yang telah terkerjakan, mana yang belum. Itu merupakan skala pengukuran Ibu. Bagus sekali bincangnya, Bu. Ini menarik. Sebenarnya menarik ini bukan hanya solusi bagi Ibu, termasuk diri saya sendiri. Sekarang kita hampir ke tahap yang sebenarnya inti dari apa yang kita bincangkan hari ini. Untuk strategi yang menjadi ukuran bagi Ibu keberhasilan strategi Ibu, adakah prioritas yang Ibu capai untuk suatu permasalahan Ibu yang begitu banyak kesibukannya, prioritas yang mana yang akan Ibu capai? Silakan Ibu Amidah. Di awal tadi saya merasa bingung, Bu, dengan kegiatan atau tugas yang saya laksanakan. Kemudian dengan adanya coaching dengan Ibu, alhamdulillah Bu, saya sangat merasa lega sekali dengan apa yang saya laksanakan. Kemudian di sini saya tahu apa yang akan seharusnya saya kerjakan, gitu Bu. Ya, terima kasih Bu. Ini terkait dengan tindak lanjut setelah Ibu melakukan strategi, bagaimana Ibu memberikan rentang keberhasilan Ibu. Sekarang tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah hal ini tercapai atau terlaksana, apa yang Ibu rencanakan tindak lanjut seterusnya lagi, Bu? Sehingga Ibu merasa bahwa ini hal yang terselesaikan bagi saya. Tindak lanjutnya untuk tidak terjadi lagi kepanikan sepertinya seperti tadi, Bu. Iya. Tindak lanjut yang saya lakukan di mana saya harus bisa memanage waktu, Bu. Di mana waktu yang sedikit itu saja sekarang sangat berharga, Bu. Jadi saya harus istilahnya memperhitungkan gitu, Bu, dalam bekerja. Jadi walaupun waktu itu hanya sebentar yang membuat kita tidak bekerja, itu harus kita fungsikan, harus kita isi, sehingga beban atau tugas yang menumpuk atau yang ada itu dapat terselesaikan. Nah, jadi dengan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, itu dari saya, Bu, yang akan saya laksanakan. Memanfaatkan waktu. Tentu memanfaatkan waktu ini butuh tenaga, pikiran, kesehatan. Dari segi diri Ibu yang bekerja ini, apa lagi yang menjadi tanggung jawab bagi diri Ibu, tubuh Ibu yang bekerja ini untuk selanjutnya ketercapaian ini bisa bertahan gitu, Bu? Ya. Saya harus Bu, menanamkan sikap tanggung jawab. Ya, itu harus saya tanamkan terhadap diri saya sehingga apapun yang akan terjadi, saya siap akan menerima dan berkomitmen untuk melaksanakannya, begitu, Bu. Luar biasa. Luar biasa Ibu Hamidah, memberikan semacam pengalaman bagi saya juga terhadap hal yang mungkin suatu waktu tentunya akan juga ditemui oleh orang lain, namun berbeda topik
permasalahan yang harus dilaluinya. Namun setidaknya kegiatan yang banyak itu pun pernah dialami oleh orang-orang, Iya, Bu. Iya, ya. dan ini merupakan bincang-bincang yang luar biasa memberikan manfaat bagi kita, dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Hamidah telah mau untuk berbagi terhadap mencari solusi atas apa yang dialami. Terima kasih banyak Ibu Iya. Hamidah atas kesempatannya. Iya Bu, saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu yang telah dapat memberikan inspirasi, masukan, dan telah dapat berbagi dengan saya. Alhamdulillah hari ini saya ada merasa lega Bu dengan apa yang telah kita laksanakan pada waktu yang sedikit ini. Dan ini merupakan hal yang luar biasa bagi saya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan ya Bu. Terima kasih. Semoga dunia pendidikan tetap terus bekerja sebagai guru penggerak yang aktif dan bersemangat, jaga kesehatan, terus upayakan yang terbaik. Terima kasih Bu Hamidah, luar biasa Bu Amin. Ya Hamidah. Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hamidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah. wabarakatuh. Iya. Sedikit kita bincang-bincang bersama teman saya Ibu Tim Sophia yang merupakan Iya, Bu. teman satu kelompok dalam kegiatan kolaborasi ini, di mana di sini kita akan membahas seputar pendidikan, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Tim Sophia. Berikut kita dengarkan bincang-bincang video dari kami. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Tim Sophia. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang. Baik Bu Hamidah, terima kasih telah berkesempatan untuk memenuhi bincang-bincang di hari ini Bu Hamidah bersama saya. Iya. Baik, Ibu, terima kasih. Saya sangat merasa senang sekali karena Ibu tertarik mau menceritakan permasalahannya kepada saya seputar dunia pendidikan. Sebenarnya, apa sih yang Ibu rasakan pada saat ini? Sebenarnya yang saya rasakan saat ini hal yang berkaitan tentang termasuk suatu permasalahan bagi saya tentang seputar siswa saya di kelas. Itu ada beberapa siswa yang menjadi semacam pikiran bagi saya untuk menyelesaikan masalahnya terhadap sikap anak murid saya ini, gitu Bu. Iya, iya. Terus, lalu keluhan yang bagaimana yang Ibu rasakan saat ini? Keluhan yang saya rasakan saat ini, anak murid saya ini mereka berdua akrab, di rumah juga akrab karena rumahnya berdekatan. Dari identifikasi saya, anak ini keakrabannya pulang sekolah, bermain pulang sekolah pun mereka bersama, pergi mengaji pun mereka bersama, ke sekolah pun mereka bersama, dan juga di kelas pun mereka juga bersama. Namun hal ini berakibat buruk terhadap teman di sekelilingnya karena mereka memiliki semacam tindakan yang kurang baik terhadap teman yang lain. Nah, mereka kuat untuk melakukan perbuatan yang negatif. Jadi ini suatu beban pikiran bagi saya yang harus saya selesaikan rasanya Bu, untuk gimana untuk menyelesaikannya begitu. Jadi tujuan saya bagaimana siswa ini tidak berbuat tidak baik
kepada temannya, karena berteman namun mereka mau membuli berganti-gantian begitu, semacam mengejek teman berganti-gantian dan mereka berdua yang bisa melakukan itu maksudnya. Oh gitu. Terus hal apa yang Ibu alami sekarang, Bu? Yang saya alami sekarang ada beberapa pengaduan dari guru lain, tindakan mereka ini berdua terkadang kurang sopan kepada guru bidang studi lain, dan kepada murid lain pun mereka berdua seperti itu juga. Jadi saya merasa kedekatan mereka ini tidaklah wajar lagi di kelas. Karena mereka membiasakan apa yang mereka lakukan di rumah atau di lingkungannya pulang sekolah, sampai di kelas pun mereka seperti itu. Misalnya satu orang mencubit teman, yang satu lagi ikut pula mencubit teman. Jadi mereka ini laki-laki, Bu, berdua. Jadi tindakannya tersebut semacam kekuatan bagi mereka karena mereka berdua. Jadi teman yang lain agak risih banyak, Bu. Iya. Jadi istilahnya mereka itu berdua, tapi bukannya menampakkan kegiatan atau perbuatan yang positif gitu, Bu. Ya, gitu. Iya, terus betul sekali, Bu. Betul dalam sekali. permasalahan ini, terus dalam permasalahan ini, tujuan yang bagaimana yang Ibu inginkan? Tujuan saya begini, Bu. Saya menginginkan anak ini dipindahkan kelasnya, karena kami ada 2 kelas 6. Saya kan ngajar kelas 6, siswa saya ini kelas 6, ada kelas 6A dan B. Kalau mereka di kelas 5 dahulu, mereka berpisah, yang bersahabat ini. Masing-masing mereka di kelas tersebut aman. Tapi setelah mereka bertemu lagi satu kelas, disinilah timbul permasalahannya terhadap sikap mereka, semacam punya kekuatan untuk lebih memiliki power di kelas tersebut kayak gitu, Bu. Iya. Itu harapan saya. Iya. Oh ya, bagus itu, Bu. Mantap sekali, Bu, Tim Supya. Terus apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya selanjutnya, saya akan berkolaborasi bersama guru kelas yang A, saya kan 6B, yang 6A, agar bisa memahami bahwa mereka ini sebenarnya baik, namun karena mereka berdua ini semacam memiliki kekuatan kalau dekat untuk hal yang negatif, dan proses pembelajaran kurang efektif terhadap siswa lain. Kita akhirnya hanya berfokus mengontrol mereka saja. Jadi saya juga mau meminta kepada guru bidang studi lain bahwa pernyataan ini bisa diterima atau tidak, sehingga hal ini tidak menimbulkan keinginan sebelah pihak begitu, Bu, dari saya. Oh iya. Terus yang Ibu inginkan kira-kira kesempatan yang bagaimana, Bu? Dari permasalahan ini, kesempatan yang bagaimana yang Ibu inginkan? Kesempatan yang saya inginkan itu, saya inginkan anak tersebut beserta orang tuanya paham tujuan kita memindahkan ke lokal sebelah bukan karena anak tersebut dijudge bahwa dia itu nakal atau jahat, atau pertemanannya tidak baik, cuman untuk mengurangi tindakan yang kekurang seriusannya dalam belajar saat berdua. Itu saja. Jadi orang tuanya paham bahwa anaknya ini sebenarnya memiliki kemampuan di bidang kepemimpinan, namun ketika mereka berdua akhirnya tindakannya kurang tepat dan salah dalam saat proses pembelajaran. Memberikan pengertian kepada orang tuanya, itu yang saya inginkan, Bu. Iya, berarti kita libatkan orang tuanya gitu ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Iya, bagus tuh, mantap sekali Bu Sophia. Nah sekarang apa solusinya menurut Ibu yang menjadi kekuatan sehingga nanti menjadi berdampak lebih baik? Yang menjadi kekuatan bagi saya adalah siswa ini bukanlah siswa yang kemampuannya lemah atau kurang semangat belajar. Mereka memiliki semangat belajar yang sama, anak yang berdua ini, siswa
murid saya ini memiliki kemampuan belajar, daya tangkap yang cukup kuat. Namun Iya. kalau untuk keseriusan atau dampaknya bagi teman kiri kanan, karena mereka berdua satu mengusilkan, yang satu lagi ikut. Jadi kalau dia dipindahkan, itu akan memberikan dampak baik kepada kemampuan konsentrasi dia belajar, kefokusannya, dan sikapnya pun lebih baik terhadap temannya yang lain. Itu kekuatan yang bisa saya ambil dari siswa tersebut. Ya, oke Bu, bagus sekali masukan dari Ibu terhadap anak yang sedang bermasalah. Nah, sekarang strategi apa yang Ibu prioritaskan agar peserta didik yang Ibu pisahkan sama-sama berubah sikapnya ke arah yang lebih baik? Strateginya setelah siswa ini dipisahkan, nanti kan saya akan kolaborasi bersama guru lain, guru bidang studi maupun guru yang akan menerimanya di kelas yang baru, beserta orang tuanya. Strategi yang saya akan lakukan adalah saya akan memantau baik siswa itu sudah pindah maupun siswa saya yang salah satunya ada temannya yang tinggal di kelas saya, yang masih ada di kelas saya, sehingga saya akan melihat perubahannya masing-masing. Jadi tentu ini akan berdampak baik kepada sikap siswa nantinya setelah tamat sekolah HSD ini, tidak menjadi suatu sikap tindakan yang tidak baik, karena mereka sudah diberi bimbingan yang sesuai dan tepatlah dengan mereka masing-masing. Iya. Bagus sekali itu Bu. Terus bagaimana tindak lanjut yang Ibu lakukan terhadap komunikasi baik itu dengan orang tua maupun dengan murid? Kira-kira bagaimana Bu? Ya, kalau dengan orang tuanya itu ada namanya kan, yang satu namanya kan si R ya Bu ya, inisialnya, satu lagi E, namanya si R dan E. Si R ini, yang R ini saya datangkan orang tuanya, dan saya berikan pengertian kepada orang tuanya dalam minggu ini, bahwa anak tersebut sebenarnya memiliki potensi yang lebih baik, namun mereka harus dipisahkan karena mereka bersahabat berdua. Persahabatan mereka ini dikatakan kurang baik kalau terjadi di lokal secara bersama-sama, karena berakibat kekuasaannya lebih tinggi, usil, bahkan suka melampiaskan keusilannya kepada teman-temannya di kelas. Itu akan saya sampaikan, dan itu sangat melanggar kesepakatan kelas tersebut, itu Bu, keyakinan kelas. Dan itu saja Bu, jadi berkali-kali solusi gitu ya. Jadi solusinya siswa kita ini harus dipisahkan gitu Bu? Iya, betul sekali Bu, harus dipisahkan. Gitu. Untuk lebih efektifnya mantap sekali Bu. Iya, mantap sekali. Selanjutnya Ibu Tim Sophia, dari percakapan permasalahan yang ditemui tadi, apa yang bisa Ibu simpulkan? Saya merasa senang Bu, karena Ibu sudah mau mendengar apa yang menjadi keluhan bagi saya, memberikan jalan kepada saya untuk mencarikan solusi, pertimbangan yang matang dan tepat, bahwa menurut problema yang saya lalui, itulah keputusan yang rasa saya bijak, sehingga tumbuh kembang anak ini betul-betul ke arah yang lebih baik gitu Bu. Iya, Ibu Tim Sophia sangat luar biasa sekali Bu. Pada kesempatan ini, pada kali ini Ibu telah dapat memberikan sama-sama bercurah pendapat dengan saya. Semoga dengan apa yang Ibu harapkan itu nanti dapat tercapai demi maksimalnya pembelajaran Ibu di dalam kelas. Amin ya Bu. Mudah-mudahan apa yang telah kita coaching, saling berbagi pada kesempatan ini
itu nanti dapat membawa manfaat. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Karena Terima bincang-bincang kasih. kita, iya sama-sama Bu. Karena bincang-bincang kita telah selesai, saya tutup kegiatan kita ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian pertanyaan yang saya berikan tadi itu tidak sesuai pada tempatnya. Lain kali kita sambung lagi ya Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu Hamidah atas waktunya dan mau berbagi dengan apa yang saya alami. Ya, Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ya, Bu.